Sebanyak puluhan rumah adat yang berdiri kokoh di kawasan wisata Rumah Adat Atakai Sengkan, Kelurahan Atakai, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo tidak terurus dan kondisinya cukup memprihatinkan. Plafon rumah adat Atakai kini hampir runtuh dan sejumlah rumah lainnya sudah nampak tidak berdinding lagi. Selain itu, rumah adat Soraja Latandri Bali atau yang lebih dikenal Rumah 101 Tiang yang menjadi kebanggaan seakan terabaikan dari pihak pemerintah Kabupaten Wajo. Dikhawatirkan bila rumah adat yang menjadi kebanggaan bagi kita semua akan runtuh bila sedini mungkin tidak mendapatkan perawatan. Sekedar diketahui, kawasan Rumah Adat Atakai terletak di Kelurahan Atakai, Kecamatan Tempe. Rumah adat tersebut dibangun tahun 1995 di pinggir Danau Lampulung, sekitar 3 km sebelah timur kota Sengkan. Di dalam kawasan ini telah dibangun puluhan duplikat rumah adat tradisional yang dihimpun dari berbagai kecamatan, sehingga kawasan ini representatif sebagai tempat pelaksanaan pameran. Di sekitarnya terdapat bangunan sebagai tempat menginap wisatawan dekat dari danau. Hampir setiap tahunnya kawasan budaya ini ramai dikunjungi wisatawan, terutama saat digelar berbagai atraksi budaya dan permainan rakyat. Untuk memasuki kawasan tersebut, para pengunjung cukup membayar tiket Rp1.000 per orang. Perhatian pemerintah Kabupaten Wajo di sektor pariwisata nampaknya masih kurang. Hal itu dibuktikan masih banyaknya tempat-tempat wisata yang terbengkalai. Salah satu permandian Kalola di Desa Sogi, Kecamatan Maniampajo. Tempat wisata yang terletak di samping bendungan Kalola itu sangat memprihatinkan. Kondisi 2 kolam renang tersebut tak terawat. Airnya terlihat hijau yang dipenuhi lumut. Tak hanya itu, atap musala ambruk dan tempat pertemuan plafon rusak parah.
Padahal permandian Kalola cukup indah dengan background bendungan Kalola. Suasana alamnya masih asli dengan pohon-pohon menjulang tinggi yang sangat elok untuk dipandang. Camat Menyampajo Andi Arif membantah bila permandian Kalola terbengkalai. Menurutnya pemerintah terus melakukan upaya, hanya saja pemerintah masih fokus di sektor infrastruktur. Sekedar diketahui target pendapatan asli daerah PAD Kabupaten Wajo di sektor pariwisata hanya 42 juta. Padahal Kabupaten Wajo mempunyai banyak objek wisata seperti Danau Tempe, permandian Kalola, dan rumah adat Atakai. Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Wajo Haji Andi Darmawansa saat ditemui membenarkan kondisi rumah adat Atakai dan permandian Kalola yang memprihatinkan. Bahkan adanya bangunan yang nyaris rubuh. Kendati demikian, pihak pariwisata mengaku kekurangan dana untuk renovasi. Untuk itu, pihaknya mengaku akan melakukan renovasi secara bertahap pada tahun ini 2015. Pihak pariwisata juga akan mengajukan proposal ke Provinsi dan APBD Kabupaten Wajo. Dari Kabupaten Wajo, Edi Prekendes, Berita Wajo melaporkan. Iya, itu betul. Sangat memprihatinkan. Jadi budaya yang telah kita bangun sekian puluh tahun yang lalu dengan kebersamaan seluruh masyarakat Wajo dengan membangun miniatur rumah masing-masing daerah, sehingga sekarang masih kelihatan ada rumah bola seratue, kemudian ditambah 24 rumah, 10 kecamatan ditambah 14 SKPD. Setelah kita meninjau di tempat, memang sangat memprihatinkan dan membutuhkan uluran tangan dan membutuhkan keprihatinan kepada kita semua, seluruh masyarakat Wajo pada khususnya, bahwa bukti budaya kita masih ada ini perlu kita pelihara. Nah, sikap daripada pemerintah daerah Kabupaten Wajo dalam hal ini Dinas Kebudayaan, bahwa setiap rumah itu dibutuhkan ya, sekitar 200 juta minimal untuk memperbaiki. Nah, kalau dikalikan dengan semuanya, ini masih membutuhkan banyak biaya. Kami sudah berupaya ke Jakarta, ke pusat, ke provinsi, untuk mencari peluang-peluang yang ada, bagaimana bisa ada dana untuk memperbaiki maintenance-nya rumah adat ini. Tetapi program yang ada bukan untuk perbaikan, hanya untuk pembangunan rumah budaya. Sehingga kami berpikir secara logis bagaimana pembangunan rumah ini ada keseimbangan daripada kegiatan lainnya. Jadi insya Allah kami ingin membuat satu program, yakni adanya pusat-pusat wisata yang ada di kawasan adat Atakai itu. Masih ada tanah kosong yang sebelah barat itu, walaupun ada di sini sekarang ini sudah dibangun dengan APBN oleh Dinas Takim, yakni taman bermain anak-anak dan kafe dan taman-taman lainnya, membangun dengan program dana negara juga dari pusat, yakni waterboom, kemudian kolam renang, kemudian kolam pemancingan ikan, dan yang paling utama yang mengantarai antara Danau Lampulung dengan kawasan adat itu perlu abrasi. Jadi istilahnya abrasi pantai, sehingga ketika banjir di Kota Sengkang, dengan adanya nanti program abrasi pantai ini, maka air tidak langsung naik ke daratan di kawasan itu. Jadi tetap eksis dengan pengelolaan wisatanya, misalnya waterboomnya, rumah adatnya. Nah, dari program waterboom ini nanti insya Allah ini akan mengundang wisatawan-wisatawan
baik mancanegara maupun domestik, pada khususnya 6 kabupaten yang ada di sekitar Wajo ini untuk berekreasi di tempat itu. Nah, secara otomatis dengan adanya kehadirannya Waterboom nanti ini dengan Tamamba ini, maka rumah-rumah adat ini bisa terpelihara kemudian dan difungsikan sebagaimana mestinya. Apakah orang menginap setiap hari ataukah digunakan di kawasan di bawah rumahnya, dan itu sesuai dengan Perda. Untuk hari ini penggunaan rumah adat kecamatan itu 50.000 per hari, kecuali kalau rumah adat besar Bola Seratue, Perda menunjuk bahwa 100.000 per hari. Itu lain juga dengan kawasannya. Kalau menggunakan seluruh kawasan itu digunakan secara ekonomis atau festival itu dikenakan 2.500.000. Nah, dengan kehadiran tadi ini sarana-sarana wisata, maka insya Allah akan terbangun semua yang ada sehingga pemasukan kepada Pemda ada juga tempat sarana wisata untuk relaksasi kepada masyarakat Wajo khususnya, sehingga tidak jenuh pada pekerjaan masing-masing. Berbagai informasi kami rangkum seputar sosial, budaya, ekonomi, kesehatan, politik, hukum dan HAM, olahraga, hiburan, agama dan pendidikan yang kami ramu secara apik dan komprehensif dalam sekilas berita Wajo. Siap tersaji untuk Anda dan disiarkan dengan gaya yang khas. Sipaka tahu, sipaka lebih, nato sipaka ingat. Terus saksikan sekilas berita Wajo di layar kaca Anda setiap hari.